Bungkal bukanlah nama yang dikenal banyak orang. Desa kecil itu tersembunyi di balik lebatnya hutan rawa Kalimantan Timur, terpisah dari hiruk-pikuk dunia luar. Jalan masuknya hanya berupa tanah becek yang akan berubah jadi lumpur licin setiap hujan turun. Tapi bagi keluarga Darmawan, desa itu adalah awal baru. Darmawan, seorang insinyur sipil dari Jawa, dipindah tugaskan ke Teluk Bungkal untuk memimpin pembangunan jembatan penghubung yang akan membuka akses desa ke kota. Bersama istrinya, Lestari, yang tengah hamil 7 bulan, mereka tiba di desa pada pertengahan musim hujan. Penduduk menyambut mereka dengan sopan, namun kaku. Tak ada senyum lebar atau ajakan mengobrol lama. Bahkan kepala desa, Pak Muksin, hanya berkata singkat, "Jaga istri dan anakmu baik-baik, Pak Darmawan. Di sini malam tidak ramah." Lestari merasa ada yang janggal sejak pertama kali mereka menetap. Rumah kontrakan mereka berdiri tak jauh dari rawa, dikelilingi pohon-pohon tinggi yang daunnya berdesir pelan tiap malam, seolah berbisik. Penduduk sekitar selalu menutup rumah rapat-rapat sebelum maghrib, memadamkan lampu, dan tidak pernah keluar sampai fajar tiba. Malam pertama mereka di sana berlangsung sunyi, tetapi pada malam kedua, Lestari mendengar sesuatu. Seperti suara bayi, ia bangkit dari tempat tidur, berdiri di jendela, dan mengintip keluar. Tidak ada apa-apa di halaman, hanya kegelapan dan kabut tipis dari rawa yang menyebar perlahan. Namun, tangisan itu makin jelas, dan bersamanya muncul cahaya merah. Seperti api yang terbang rendah, melayang-layang di antara pohon, mendekat ke arah rumah mereka. Lestari terpaku. Dalam cahaya merah itu, ia sempat melihat sekelebat sesuatu. Kepala manusia, rambut panjang menjuntai. Di bawah kepala itu tergantung organ-organ dalam seperti usus dan hati yang masih meneteskan darah. Ia menjerit. Suaranya menggema di tengah keheningan malam, membuat beberapa lampu rumah tetangga menyala. Tapi begitu orang-orang keluar dan melihat cahaya itu melesat ke langit, tak seorang pun berkata apa-apa. Esok paginya, Pak Muksin datang ke rumah mereka. "Itu bukan mimpi, Bu Lestari," katanya pelan. "Yang ibu lihat itu Kuyang, dan dia sudah mencium bau darah anak ibu." Setelah peristiwa malam itu, Lestari tidak pernah bisa tidur nyenyak. Setiap suara kecil dari luar rumah membuatnya terbangun. Kadang suara sayap mengepak, kadang hanya gemerisik dedaunan, tapi semuanya terasa mencurigakan. Dan setiap kali malam datang, ia mengunci semua pintu, menyalakan dupa yang diberikan Pak Muksin, dan menempelkan daun sirih di setiap sudut rumah seperti yang disarankan. Namun, rasa takutnya tak hanya datang dari luar rumah. Beberapa hari setelah kejadian itu, Lestari mulai memperhatikan sesuatu yang aneh pada seorang perempuan yang sering datang membawakan makanan. Namanya Mbak Surti. Ia tinggal di seberang jalan, seorang janda tanpa anak yang dikenal baik dan ringan tangan. Tapi Lestari merasa ada yang janggal. Mbak Surti terlalu ramah, terlalu sering datang. Bahkan pernah tanpa diminta, ia menyarankan untuk memijat perut Lestari dengan ramuan tertentu yang ia buat sendiri, agar bayinya sehat dan tidak diganggu, katanya sambil tersenyum. Namun matanya tajam, nyaris tak berkedip. Setelah Mbak Surti pulang sore itu, Lestari mencium aroma aneh di kamar. Bau amis, seperti darah yang mengering. Ia mengikuti baunya ke bawah tempat tidur, dan menemukan jejak darah kecil yang tak semestinya ada di sana. Ketika Darmawan pulang malam itu, Lestari memaksanya untuk mendengar semua yang ia lihat. Dengan raut khawatir, Darmawan akhirnya mendatangi Pak Muksin keesokan paginya. Di ruang tamu rumah kepala desa yang penuh dupa dan rajah kuno, Pak Muksin mengangguk pelan saat nama Mbak Surti disebutkan. "Dia sudah lama kami curigai," kata Pak Muksin lirih. "Tapi kami tak punya bukti. Siang hari dia manusia seperti kita, tapi malam hari, kami percaya dia bukan lagi manusia." Ia lalu menunjukkan sesuatu, kulit kerbau kering yang dililit tali ijuk, semacam jimat pelindung yang biasa dipasang di sekitar rumah atau di bawah ranjang ibu hamil untuk menolak gangguan makhluk halus. "Pasang ini malam ini juga," katanya, "dan jangan pernah biarkan pintu sedikit pun terbuka. Jika Kuyang mencium darah, ia akan kembali."
Malam pun tiba, dan meskipun jimat sudah terpasang, firasat Lestari tetap tidak tenang. Ia memeluk perutnya yang membesar, mencoba tidur. Tapi tak lama kemudian, terdengar lagi suara itu, lirih dan menyayat. Tangisan bayi yang belum pernah lahir. Dan dari balik jendela, cahaya merah itu kembali. Dan di sela-sela kerlip apinya, terlihat jelas dua mata merah menyala dan dua taring menonjol dari mulut yang menganga. Kuyang telah memilih korbannya. Malam itu udara terasa lebih pengap dari biasanya. Walau semua jendela ditutup rapat, angin dingin tetap menyelinap ke dalam rumah. Lestari duduk gemetar di ruang tengah, ditemani Darmawan yang mencoba bersikap tenang meski keringat dingin membasahi pelipisnya. Di luar, cahaya merah itu berputar-putar di sekitar rumah seperti nyala api yang hidup, mengendap-endap, mengintai. Sesuatu jatuh di dapur, berat dan basah. Darmawan mengambil parang kecil yang biasa digunakan untuk berkebun dan pelan-pelan berjalan ke arah sumber suara. Dapur rumah kontrakan itu terpisah sedikit dari bangunan utama, dihubungkan oleh lorong pendek berdinding papan. Langkahnya pelan namun tegas. Jantungnya berdegup keras saat ia mendekati pintu dapur yang sedikit terbuka. Dengan tangan gemetar, ia mendorong pintu. Dan di sanalah ia melihatnya. Sebuah tubuh tergeletak di lantai dapur. Tubuh perempuan dewasa, tanpa kepala. Pakaiannya compang-camping. Namun Darmawan mengenali kain jarit bermotif daun sirih yang sering dikenakan Mbak Surti. Di sekitar tubuh itu, usus dan sisa organ terlihat masih meneteskan darah. Namun anehnya, tidak ada bau busuk. Yang ada hanyalah bau amis pekat dan bau kemenyan yang seolah membakar udara. Darmawan mundur dengan cepat dan segera mengunci kembali pintu dapur. Ia tahu satu hal pasti, ini bukan pembunuhan biasa. Ini adalah wujud asli Kuyang, ketika kepala dan organ dalamnya memisahkan diri dari tubuh untuk terbang mencari mangsa. Dan itu berarti, kepalanya sedang berkeliaran di luar, terbang di langit malam, memburu darah Lestari dan anak mereka. Tanpa banyak bicara, Darmawan menarik Lestari ke kamar dan menyuruhnya tetap di tempat tidur. Ia lalu mengambil jimat dari Pak Muksin dan meletakkannya di setiap sudut ruangan, sambil membaca doa yang diajarkan warga setempat. Sementara itu, di luar, suara tangisan bayi itu berubah menjadi lolongan, seperti suara binatang terluka yang kesakitan. Disusul dentingan halus seperti angin menerpa kaca. Dan kemudian, mereka mendengar suara mencakar-cakar di atas atap. Kuyang mencoba masuk. Lestari menutup telinganya, menggigil, dan berbisik lirih berulang-ulang. "Pergi, pergi, jangan ambil anakku." Dan entah bagaimana, seakan sesuatu yang tak terlihat melindungi mereka, suara itu perlahan menghilang. Lolongan sirna, cahaya merah pun lenyap di telan gelap. Pagi harinya, Darmawan membuka dapur. Tubuh itu sudah tak ada. Hanya tersisa noda darah dan sehelai kain jarit di sudut lantai. Tapi satu hal yang lebih mengejutkan, Mbak Surti tidak terlihat seharian. Dan saat malam tiba, tak seorang pun warga desa yang keluar dari rumah. Hari-hari berikutnya dipenuhi kecemasan. Lestari mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan berat. Ia sulit tidur, sering terbangun karena mimpi buruk, dan kulitnya tampak pucat. Bahkan bayi dalam kandungannya terasa lebih sering gelisah, menendang-nendang seperti ikut merasakan keganjilan yang menyelimuti rumah itu. Warga desa tetap bungkam. Tidak ada yang menyebut nama Mbak Surti, seolah-olah perempuan itu tak pernah ada. Namun semua orang memasang daun sirih dan bawang putih di jendela masing-masing. Malam hari, tak satu pun lampu menyala. Desa itu berubah menjadi tempat tanpa cahaya dan suara. Lestari mencoba menguatkan diri, tapi rasa was-was terus menghantuinya. Terutama setelah sebuah kejadian kecil namun mengguncang terjadi malam itu. Saat Darmawan sedang mandi di kamar belakang, Lestari duduk di ruang tengah sambil memandangi jendela. Hatinya gelisah tanpa sebab. Tiba-tiba, ia mendengar suara kuku kecil, seperti kuku binatang mencakar kaca. Perlahan, ia menoleh ke jendela. Di balik kaca buram, ia melihat bekas sesuatu yang menempel dan perlahan turun. Seperti lelehan air, namun tidak. Cairan itu kental, merah kehitaman. Dan lebih mengejutkan lagi, di tengah kaca itu,
tercetak 2 bekas gigitan taring yang simetris, lengkap dengan noda darah kering di sekelilingnya. Lestari menjerit histeris. Darmawan segera keluar dari kamar mandi dan bergegas menghampirinya. Ketika ia melihat jendela, bekas itu masih ada. Ia mengusapnya dengan kain, tapi noda itu seperti melekat, tak bisa dihapus. Malam itu, Darmawan langsung memanggil Pak Muksin. Kepala desa itu datang membawa sesuatu yang tidak biasa. Kendi tanah liat berisi air hitam dan seikat ilalang kering yang dibakar di ujungnya. Ia berjalan mengelilingi rumah, menaburkan air dari kendi ke tanah, sambil membaca mantra kuno yang tidak dimengerti Darmawan maupun Lestari. Dia sudah menandai rumah ini, ujar Pak Muksin setelah selesai. Taring di jendela artinya dia hampir masuk, tapi belum berhasil. Kuyang tidak bisa masuk jika ibu dan bayi masih dalam lindungan doa dan jimat. Tapi perlindungannya tidak abadi. Lestari menangis. Ia sudah tak kuat, tubuhnya lemah. Setiap malam terasa seperti medan perang antara hidup dan mati. Tapi Darmawan bersikeras. Ia takkan pergi dari desa itu sebelum anak mereka lahir dengan selamat. Namun, malam berikutnya sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Seekor burung hantu besar menabrak jendela kamar Lestari hingga retak. Dan sebelum menghilang ke gelap malam, terdengar suara lirih. Aku ingin darahnya. Bukan suara burung, bukan suara manusia, tapi suara yang datang dari antara keduanya. Keesokan paginya, di bawah jendela yang pecah, mereka menemukan sehelai rambut panjang dan basah, terjepit di pecahan kaca. Hari-hari di Teluk Bungkal berubah menjadi hitungan mundur menuju kelahiran. Lestari yang kini hamil 9 bulan semakin lemah. Kandungannya turun lebih cepat dari perkiraan. Suara-suara aneh di malam hari semakin sering terdengar. Tangisan bayi, lolongan panjang, ketukan di atap, dan langkah-langkah ringan di luar kamar mereka meski tak ada siapapun. Desa pun makin mencekam. Warga yang sebelumnya diam, kini mulai membakar kemenyan dan menggantung jimat lebih banyak. Beberapa bahkan secara terbuka menyarankan Darmawan untuk segera membawa istrinya keluar dari desa. Tapi jalan satu-satunya keluar terendam banjir besar. Mereka terjebak, dan Kuyang tahu itu. Malam sebelum persalinan, Lestari merasa sakit yang tak tertahankan. Kontraksinya datang lebih cepat dari dugaan. Karena bidan desa tak bisa datang, entah kenapa rumahnya mendadak dipenuhi kelelawar malam itu. Pak Muksin membawa seseorang lain, Mak Nah, dukun beranak tua yang dipercaya warga, namun jarang dipanggil kecuali dalam kondisi darurat. Mak Nah datang dengan langkah pelan, membawa kendi air bunga, benang merah, dan pisau kecil dari tembaga. Ia memandangi perut Lestari dengan mata kosong, lalu berbisik, "Dia sudah sangat dekat, kita harus cepat. Kalau tidak..." Ia tak menyelesaikan kalimatnya. Tapi semua orang tahu siapa dia itu. Sementara di luar, suara itu kembali terdengar. Cahaya merah beterbangan di sekitar rumah, kadang muncul di sisi kiri, lalu di kanan, lalu menghilang. Kuyang sedang menunggu detik kelahiran. Persalinan berlangsung di kamar gelap, dengan hanya lilin sebagai penerang. Jerit Lestari memecah malam, diselingi doa dan mantra yang diucap Mak Nah dengan suara serak. Di tengah proses itu, listrik mati, lilin-lilin berkedip, dinding bergetar pelan seolah sesuatu menggoresnya dari luar. Dan pada detik terakhir, ketika tangis bayi akhirnya terdengar nyaring dan memecah udara, jendela kamar meledak pecah. Angin dingin menerobos masuk, membawa serta suara ratapan panjang penuh amarah. Mak Nah dengan sigap menyiram bayi dengan air bunga dan membungkusnya dengan kain putih yang sudah dijampi. Darmawan berdiri di depan jendela, menebarkan garam dan membaca doa dengan suara gemetar. Tapi tak satu pun dari mereka siap melihat apa yang tampak di luar sana. Kepala manusia dengan rambut panjang terurai, mata menyala merah, dan 2 taring tajam mencuat dari sudut mulutnya. Usus dan jantung menggantung di bawahnya, melayang-layang seperti ular hidup. Ia melayang hanya beberapa meter dari jendela, menggeliat dan meraung. Mak Nah menoleh cepat, matanya melebar. Dia bukan cuma Kuyang, dia sudah menyatu dengan ilmu hitam. Dia bisa mengikat roh bayi kalau sempat menjilat darahnya. Lalu dengan gerakan cepat,
Maknah menyayat jari telunjuknya, menorehkan darah ke kening bayi, dan membisikkan mantra terakhir. Lestari sudah pingsan. Darmawan memeluk anaknya dengan tubuh gemetar. Dan saat suara adzan subuh perlahan menggema dari kejauhan, tubuh kuyang itu melesat tinggi ke langit dengan jeritan marah, lalu menghilang ke arah hutan rawa. Mereka selamat untuk malam itu. Tapi semua belum selesai. Pagi itu di Teluk Bungkal, mentari terbit redup di balik kabut tebal. Warga mulai keluar dari rumah masing-masing, menatap langit yang terasa berat, seperti menyimpan bekas sesuatu yang tak terlihat. Isu tentang Kuyang mulai menyebar lagi, bisik-bisik di warung dan beranda rumah, meski tak ada yang berani menyebut nama langsung. Lestari terbaring lemah, tapi selamat. Bayi laki-laki mereka juga sehat. Maknah mengatakan satu hal sebelum pergi. Selama bayi belum dipotong tali pusarnya sepenuhnya, Kuyang masih bisa mencium jejak darahnya. Jaga baik-baik malam ini. Namun ancaman malam itu tak pernah datang. Tidak ada cahaya merah. Tidak ada suara lolongan, tidak ada bekas taring di jendela. Yang datang justru berita dari warga. Seseorang menemukan seonggok tubuh membusuk di gubuk tua dekat rawa, hanya berjarak ratusan meter dari rumah Lestari. Tubuh perempuan, sudah menghitam, tidak bernyawa, dan, yang paling mencengangkan, tanpa kepala. Tak ada yang berani menyentuhnya. Tapi kain jarit yang dikenakan, semua orang mengenal motif itu. Mbak Surti, tubuh itu tak pernah diambil keluarganya, karena tak ada yang mengaku punya hubungan darah dengannya. Akhirnya, Pak Muksin dan beberapa warga menguburnya di tepi hutan dengan cara adat, memagari kuburannya dengan bambu tajam dan jimat pelindung agar tidak kembali dihuni. Dari hari itu, teror mereda, namun bukan berarti semuanya berakhir. Beberapa minggu setelah kelahiran, ketika Lestari sedang menidurkan anaknya, ia merasa seperti ada sesuatu di bawah ranjang. Ia tak berani memeriksanya malam itu. Tapi keesokan harinya, saat membersihkan kamar, ia menemukan seikat rambut panjang dan basah terjepit di sela-sela papan lantai. Tak ada yang tahu bagaimana rambut itu bisa ada di sana. Tapi Lestari dan Darmawan hanya saling pandang, lalu membakarnya tanpa berkata sepatah kata pun. Mereka akhirnya pindah dari desa itu setelah Darmawan mendapat pekerjaan baru di kota. Tapi trauma Teluk Bungkal tak pernah benar-benar hilang. Anak mereka kini tumbuh sehat. Tapi setiap malam Lestari selalu menaruh garam dan daun sirih di bawah bantalnya, hanya untuk berjaga-jaga. Karena di Pulau Kalimantan, Kuyang tak pernah benar-benar mati, ia hanya menunggu korban berikutnya. Demikianlah kisah kali ini, sebuah perjalanan mencekam dari Teluk Bungkal, di mana batas antara dunia nyata dan gaib begitu tipis dan mudah ditembus. Teror Kuyang bukan hanya tentang makhluk menakutkan, tapi juga tentang keteguhan hati, cinta seorang ibu, dan keberanian seorang ayah dalam melindungi keluarganya dari ancaman yang tak terlihat. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk mendengarkan kisah ini hingga akhir. Kehadiranmu sebagai pendengar adalah bagian penting yang menghidupkan cerita ini. Semoga setiap detik yang kamu habiskan bersama kisah ini memberikan pengalaman mendalam dan membekas. Sebagai penutup, ingatlah, keberanian sejati bukanlah tidak merasa takut, tetapi tetap berdiri dan melindungi orang yang kita cintai meskipun rasa takut itu ada. Dan dalam dunia yang seringkali tak terlihat oleh mata, keyakinan, doa, dan niat baik adalah benteng paling kuat yang bisa kita bangun. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Tetap waspada, karena di balik gelap malam, terkadang ada sesuatu yang sedang mengintai.